Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telurku semua dimanapun berada, selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan dimudahkan segala urusan, amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah kejawen ya, orang Jawa. Tuh. Di kesempatan yang sangat istimewa ini sudah di pertengahan malam ya. Tengah malam kita belajar ilmu yang dianggap wingit, ilmu yang dianggap sangat dibutuhkan, ilmu yang sangat diagungkan dari sejak zaman dulu. Apa kira-kira aji manunggaling kawula Gusti? Gimana ya manunggaling kawula Gusti ini? Bagaimana sih tentang manunggaling kawula Gusti? Ini yang selalu dipertanyakan banyak orang. Manunggaling kawula Gusti, ilmunya itu seperti apa? Untuk apa? Untuk apanya ini loh yang kebanyakan memang tidak diterangkan secara rinci ya. Agak lama dikit lah ya kalau yang ini ya, karena durasinya ini belajarnya ini agak lama dikit ya, 19 menit atau berapa gitu. Karena ilmu sedalam ini kalau tidak diterangkan secara detail nanti akan membuat kita tersesat dalam belajar, tersesat dalam penilaian, tersesat dalam penataan ilmu. Jadi kalau seseorang itu sudah menjalani ilmu yang ya kata saya itu tidak berujung, ilmu yang tidak punya ujung, dijalani terus menerus itu akan lebih baik dan tidak punya ujung. Tuh. Boleh terus menerus sampai mati, jadi tidak ada ujungnya. Kalau kita sudah menjalani aji manunggaling kawula Gusti, Anda pernah ya, belajar yang namanya sebuah ilmu, welut putih, beraja musti ya, ilmu desendria, ilmu rawa rontek, aji panglamporan, aji wewe putih, aji wewe gombel, terus aji lebur saketi, aji Bandung Bondowoso, ada aji lebur saketi, ada berbagai macam aji seperti ilmu-ilmu apa itu namanya, pukulan api, pukulan wisanggeni, kulhu geni, kulhu sungsang. Kita pernah mendengar itu semua ya. Kalau belajar satu-satu itu pun hasilnya ya seperti yang kita harapkan itu kalau tingkat sempurna. Belajar ilmu rawa rontek yang didapat ya rawa rontek itu kalau sempurna. Kalau tidak sempurna ya kita dapat pengalaman daripada apa yang telah kita jalankan ya. Kita lanjutkan. Jadi begini, pernah dengar ya namanya aji manunggaling kawula Gusti? Kalau kita sudah mempelajarinya, jadi kekuatan ilmu-ilmu itu pada timbul, datang, muncul dari dalam diri kita tanpa harus mempelajari satu-satu ya. Aji kudaling kombang ya, paron wojo ya, macan putih, macan gembong ya, ilmu kidang kencono ya, ilmu dorodase, ilmu pelet kembang pulutan, semar mesem jaran goyang,
Arjuna Gandro ya. Ilmu Semar Mendem, Semar Kuncung, Semar Putih, Semar Ngejowanta, Semar Kuning, Semar Dodo atau Semar Duduk ya, Semar Lungguh, Semar Petak, Semar Tinandu. Ini akan muncul dari ilmu ini tanpa harus kita pelajari satu-satu. Munculnya itu bukan karena kita jalani dengan ambisi atau ego kita ya, akan tetapi dia dimunculkan oleh ilmu manunggaling kawula Gusti. Semua ilmu manunggal di sini akan bermunculan dengan sendirinya otomatis, dan kita ketika menggunakan membaca mantranya ini saja sudah bisa menggunakan berbagai ilmu yang masuk di dalam diri kita. Untuk pengasih itu nanti yang keluar itu tidak perlu kita tentukan, entah ilmu Asmorondono atau apa. Untuk pukulan entah Braja Musti atau Lebur Saketi atau ya Lebur Wojo dan lain sebagainya, si Mekangkang, tidak perlu kita tentukan, sesuai dengan yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi dan dengan siapa lawannya. Apabila kita sedang dirundung masalah, kita membaca ini itu sudah luar biasa. Jadi kekuatan yang sangat besar menyertai, kekuatan yang sangat banyak menyertai kita, apapun masalah kita. Kok saya pengen hidup ini tidak melarat, lunas hutang, hidup sentosa berjaya, kira-kira bagaimana caranya dengan ilmu ini ya. Untuk pembacaan ilmu ini itu tidak ditentukan harus 1000 kali, 2000 kali, seikhlas kamu berapa kali itu yang terbaik. Inilah ilmu manunggaling kawula Gusti itu ya. Manunggalnya jadi satunya, cipta, rasa dan karsa ya. Akan mewujudkan banyak hal. Manunggalnya kaula atau hamba dengan Tuhannya. Ini sangat dalam. Lalu kalau kita menjalani, apa saja yang bisa kita rasakan, ini yang tidak bisa saya jawab. Setiap orang yang menjalani itu selalu berbeda-beda. Bimbingan Tuhan terhadap sang pelaku itu berbeda-beda caranya. Ini sangat mendalam karena bimbingan ini bimbingan dari Tuhan di atas permintaan kita tentunya kan, minta dibimbing dengan ilmu manunggaling kawula Gusti. Kita akan diarahkan untuk banyak hal, kita akan mengerti banyak hal, dan khasiat daripada ilmu ini tidak bisa disebutkan satu persatu karena dia selalu bermunculan dengan seiringnya waktu, dengan apa sesuai dengan lelaku Anda. Ini saya ceritakan, lelakunya memang tidak perlu ilmu sekelas ini ya. Harusnya itu kalau tirakat itu harus puasa mutih 4 bulan atau 5 bulan atau 7 bulan. Tapi ini tidak seperti itu. Mudah ya, bukan begitu. Bisa mudah, bisa sulit. Karena ilmu ini juga punya tuntutan terhadap sang pelaku. Apa? Kepasrahan yang tinggi. Dasar daripada ilmu ini adalah kepasrahan yang tinggi. Pasrah kepada Allah, pasrah kepada Tuhan, kepasrahan yang tinggi, memasrahkan diri kita ya. Kita benar-benar bersandar kepada Allah, bukan kepada atau dengan keadaan kita. Kita bukan pasrah dengan keadaan, tapi ini pasrah kepada Allah. Bukan memasrahkan diri kita kepada suatu benda, kepada suatu ilmu, bukan. Kita itu memasrahkan diri kita, tentang diri kita, kehidupan kita, jiwa raga kita, semua tentang kita kepada Allah. Benar-benar pasrah yang dibutuhkan. Membacanya berapa kali doanya tiap hari? Tidak ditentukan, sesuai hati Anda yang tahu. Bimbingannya itu lewat hati Anda masing-masing ya. Lewat indera keenam Anda, lewat batin Anda gitu. Indera keenam ya batin.
yang melihat ya batin, bukan mata-mata yang kasat mata seperti ini, bukan seperti itu. Kepasrahan ini memang sulit ya. Kita itu harus pasrah, memasrahkan diri kita tentang kehidupan kita, kemujaraban ilmu kita ya. Tentang perekonomian kita, tentang semua hal yang berhubungan dengan kita pasrahkan benar-benar kepada Allah. Pasrah dengan penghayatan yang tinggi. Ketika membaca doa, Anda juga harus penghayatan, hayati dengan penghayatan pembacaannya. Memang tidak diragam, tidak ritual panjang ya. Tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk beli sarana-sarana, akan tetapi kita dituntut untuk benar-benar menggunakan hati kita untuk memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Ketika kita sudah menjalani ilmu seperti ini, ketika nanti kita belajar raga sukma, ilmu terawan dan lain sebagainya, kita itu tidak ketakutan. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa kita itu selalu ada dalam perlindungannya. Tentang kita semuanya akan diurus, dijaga oleh Allah ketika kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, doanya ini akan saya bacakan kepada saudara agar saudara tidak penasaran, agar saudara tidak was-was atau ada rasa yang menegangkan diri Anda. Gitu. Ilmu ya sangat bermanfaat ini. Ilmu ini sangat dalam. Tidak kelas-kelas ilmu yang arogan. Itu adalah pecahan-pecahan daripada ilmu manunggaling kaula Gusti. Apabila dipecah-pecah bisa menjadi banyak ilmu, beribu-ribu ilmu yang bisa dikasih nama sesuai keinginan kita. Itu. Ilmu yang bersifat arogan dan lain sebagainya bisa ya, yang sadis, yang apa. Tapi ini adalah induk daripada itu semua. Gitu. Kepasrahan yang tinggi itu adalah kunci kesuksesan daripada ilmu ini. Dengarkan. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Dene kula rumaos lepat. Kula tresna ing panjenengan. Jalaran panjenengan tresna ing kula. Kula semerep panjenengan nungguli ing kula mawi kodrat iradat panjenengan. Jalaran kula rumaos ngertos panjenengan wonten ing kula. Mugi dipun tebihaken kesusahan kula nyuwun delanggung kados panjenengan pikajengaken. Itu dibaca dengan penghayatan. Jadi tidak perlu kita bawa tasbih untuk wirid. Yang menentukan itu hati kita, bukan hitungan kita. Hati kita itu mengerti kapan kita harus menyelesaikan ya sebuah ini tadi doa manunggaling kawula Gusti, harus diselesaikan apa belum, kita sendiri yang tahu, guru kita tidak tahu, orang di sekitar kita tidak tahu, orang yang merasa lebih pintar daripada kita juga nggak tahu. Memang yang tahu adalah hati kita sendiri ya, hati kita dan Allah yang tahu. Yang menentukan adalah Allah. Kita pasti diberi bocoran ya. Kita akan dibimbing kapan kita harus menyelesaikan ritual ini, kapan kita harus menyelesaikan doa ini gitu. Ketika Anda menjalaninya, meskipun sebelumnya Anda sudah mempelajari 1000-2000 ilmu, Anda akan merasakan perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Ilmu spiritual, kebatinan semua meningkat dengan sangat baik, dengan sangat pesat. Subhanallah. Memang inilah yang sebenarnya kita butuhkan.
Lalu prosesnya bagaimana ketika kita membaca? Usahakan Anda duduk bersila. Ketika Anda duduk bersila belum bisa merasakan kepasrahan karena Anda merasa berat, ya, membawa beban tubuh Anda, ada rasa capek, ada rasa nggak sabar, nggak ikhlas, itu terlalu tinggi, maka Anda boleh melakukannya dengan keadaan tidur terlentang. Ya. Yang mana diharapkan ketika Anda tidur terlentang itu nanti Anda bisa mengikhlaskan semuanya karena Anda sudah tidak dibebani dengan beratnya raga ini. Seperti itu. Lalu kalau kita menggunakan kekuatan ini dan itu, tidak perlu tanya kepada gurunya yang masalah itu. Hati Anda itu sudah terbimbing. Dengan menjalaninya itu dibimbing di setiap saat. Anda akan mengalami perubahan, pengetahuan, wawasan makin luas dan Anda bisa memilikinya. Anda tidak perlu takut dalam kehidupan Anda, ya, tentang perekonomian, tentang keselamatan Anda, semua ketika sudah Anda pasrahkan kepada Allah, semua diurus oleh Allah, semua dicukupkan oleh Allah, dan Anda menjadi orang yang tentram, damai, sejahtera, hidup sesuai keinginan Anda. Ya. Harapan semua orang adalah hidup sesuai keinginan sendiri. Dari itulah jalani ilmu ini agar saudara mengerti bagaimana rasanya, bukan harus mendengar cerita dari orang lain, dari guru, bagaimana nanti yang Anda alami, yang Anda dapatkan, tetapi Anda akan mengerti karena Anda dalam bimbingan Tuhan itu sendiri. Pasrahkan diri Anda, maka semua yang Anda butuhkan, semua yang berhubungan dengan Anda sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sudah di tingkatan yang sangat baik ketika Anda belajar ilmu hikmah atau ilmu spiritual kayak ilmu metafisik. Anda dalam tataran yang sudah mumpuni dan Anda bisa menggunakan ilmu-ilmu yang sudah Anda pelajari yang jumlahnya ribuan, ratusan, itu lebih baik dan sangat baik daripada sebelumnya karena Anda tahu bagaimana cara menggunakan ilmu, bagaimana memancarkan ilmu, bagaimana mengendalikan ilmu, bagaimana memerintahkan khodam, bagaimana memerintahkan ilmu, semua lewat kepasrahan Anda. Itu sudah sangat baik sekali. Anda nanti akan mendapatkan bimbingan secara beruntun sehingga membuat Anda lebih mengerti, lebih tahu tentang apa yang disebut ilmu hikmah spiritual sejati. Itu ya. Jadi ilmu yang jenis ini tidak bisa dipamerkan, tapi bisa dirasakan, bisa dijalani, bisa dinikmati. Semoga membawa kebaikan bagi saudara semua. Ya, segera qabil itu kalau Anda ingin ilmu ini, entah kapan Anda menjalani, agar ilmu nanti bisa tua dalam diri Anda, sepuh, tidak mentah. Seperti itu. Semoga berkah, manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.